Ini Malvinas. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Pagi ini saya membuat sarapan untuk keluarga saya. Ini namanya sirpani, sangat mudah sekali buatnya. Sirpani singkatan dari disisir dikelapani. Ini olahan dari singkong yang saya potong-potong, kemudian saya kukus. Setelah matang, kita itu tinggal memakai kelapa parut aja ya. Tentu saja singkongnya itu udah dikasih garam dan kelapa parutnya juga udah dikasih garam. Sangat mudah sekali kan? Kelapanya itu kelapa yang agak muda ya teman-teman, ini enak banget loh. Sirpani ini makanan jadul teman-teman. Kalau sekarang sudah jarang orang yang jualnya. Singkong itu selain dibuat sirpani bisa juga dibuat sebagai combro, misro, bisa dikukus, bisa digoreng ataupun direbus. Banyak sekali olahan dari singkong yang bisa kita kreasi sendiri di rumah. Hari ini rencananya saya dan anak menantu mau jalan-jalan ke tempat wisata yang syarat akan sejarah dan misteri, yaitu Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi atau Taman Sari Sunyaragi merupakan sebuah situs bersejarah yang ada di kota Cirebon. Dulunya tempat ini digunakan oleh para sultan di masa lalu untuk bermeditasi serta mengatur strategi perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Menurut cerita yang beredar, Gua Sunyaragi didirikan pada tahun 1703 Masehi oleh Pangeran Kararangen yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati. Di bangunan tersebut banyak terdapat ruangan yang memiliki kegunaan masing-masing. Selain menyimpan sejarah yang panjang, Gua Sunyaragi juga diselimuti mitos yang terucap dari mulut ke mulut. Salah satunya, mitos yang terkait dengan pasangan hidup. Ada beberapa hal yang apabila dilanggar, maka orang yang melanggar itu akan sulit mendapatkan jodoh atau pasangan. Mitos tersebut merupakan kepercayaan atau kebudayaan daerah yang sudah ada sejak lama. Hal itu menjadi daya tarik tersendiri dan sudah selayaknya tidak diperdebatkan lagi. Gua Sunyaragi atau Taman Sari Gua Sunyaragi adalah sebuah gua buatan yang berlokasi di Kelurahan Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, di mana terdapat bangunan mirip candi yang disebut Gua Sunyaragi atau Taman Air Sunyaragi atau sering disebut sebagai Taman Sari Sunyaragi. Nama Sunyaragi berasal dari kata sunya yang artinya sepi dan ragi yang berarti raga. Keduanya adalah bahasa Sanskerta. Tujuan utama didirikannya gua tersebut adalah sebagai tempat beristirahat dan meditasi para Sultan Cirebon dan keluarganya. Gua Sunyaragi merupakan salah satu benda cagar budaya yang berada di kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Objek cagar budaya ini berada di sisi Jalan Bypass Brigjen Darsono Cirebon. Konstruksi dan komposisi bangunan situs ini merupakan sebuah taman air. Karena itu Gua Sunyaragi disebut Taman Air Gua Sunyaragi. Pada zaman dahulu, kompleks gua tersebut dikelilingi oleh danau, yaitu Danau Jati. Lokasi di mana dulu terdapat Danau Jati saat ini sudah mengering dan dilalui Jalan Bypass Brigjen Darsono, Sungai Situngkul, lokasi pembangkit listrik tenaga gas. Sunyaragi milik PLN, persawahan dan menjadi pemukiman penduduk. Selain itu, di gua tersebut banyak terdapat air terjun buatan sebagai penghias dan hiasan taman seperti gajah, patung wanita perawan Sunti, dan patung Garuda. Gua Sunyaragi merupakan salah satu bagian dari Keraton Pakungwati, sekarang bernama Keraton Kasepuhan. Kompleks Taman Sari Sunyaragi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggerahan dan bangunan gua. Bagian pesanggerahan dilengkapi dengan serambi, ruang tidur, kamar mandi, kamar rias, ruang ibadah, dan dikelilingi oleh taman lengkap dengan kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi dan pintu dalamnya berbentuk padu raksa.
Induk seluruh gua bernama Gua Peteng, gua gelap yang digunakan untuk bersemedi. Selain itu ada Gua Pande, kemasan yang khusus digunakan untuk bengkel kerja pembuatan senjata sekaligus tempat penyimpanannya. Perbekalan dan makanan prajurit disimpan di Gua Pawon, gua pengawal yang berada di bagian bawah untuk tempat berjaga para pengawal. Saat Sultan menerima bawahan untuk bermufakat, digunakan bangsal jinem. Akan tetapi, kala Sultan beristirahat di Mande Beling, sedang Gua Padang Ati atau Hati Terang khusus tempat bertapa para sultan. Sekarang saya mau berbicara mengenai fungsi setiap bagian gua. Walaupun berubah-ubah fungsinya menurut kehendak penguasa pada zamannya, secara garis besar Taman Sari Sunyaragi adalah taman tempat para pembesar keraton dan prajurit keraton bertapa untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Bagian-bagiannya terdiri dari 12, antara lain bangsal jinem sebagai tempat sultan memberi wejangan sekaligus melihat prajurit berlatih, gua pengawal sebagai tempat berkumpul para pengawal sultan, kompleks Mande Kemasan sekarang sebagian hancur, Gua Pande Kemasang sebagai tempat membuat senjata tajam, Gua Simanyang sebagai tempat pos penjagaan, Gua Langse sebagai tempat bersantai, Gua Peteng sebagai tempat nyepi untuk kekebalan tubuh, Gua Arga Jumud sebagai tempat orang penting keraton, Gua Padang Ati sebagai tempat bersemedi, Gua Kelanggengan sebagai tempat bersemedi agar langgeng jabatan, Gua Lawa sebagai tempat khusus kelelawar, Gua Pawon sebagai dapur penyimpanan makanan. Sekarang saya mau berbicara mengenai sejarah pembangunan Gua Sunyaragi. Sejarah berdirinya Gua Sunyaragi memiliki dua buah versi. Yang pertama adalah berita lisan tentang sejarah berdirinya Gua Sunyaragi yang disampaikan secara turun-temurun oleh para bangsawan Cirebon atau keturunan keraton. Versi tersebut lebih dikenal dengan sebutan versi Carukanda. Versi yang kedua adalah versi Caruban Nagari, yaitu berdasarkan buku Purwaka Caruban Nagari tulisan tangan Pangeran Kararangan atau Pangeran Arya Carbon tahun 1720. Sejarah berdirinya Gua Sunyaragi versi Caruban Nagari adalah yang digunakan sebagai acuan para pemandu wisata Gua Sunyaragi. Menurut versi ini, Gua Sunyaragi didirikan tahun 1703 Masehi oleh Pangeran Kararangen, Cicit Sunan Gunung Jati. Kompleks Sunyaragi lalu beberapa kali mengalami perombakan dan perbaikan. Menurut Caruban Kanda, beberapa catatan dari Keraton Kasepuhan, Taman Sari dibangun karena Pasenggerahan Girin Nur Sapta Rengga berubah fungsi menjadi tempat pemakaman Raja-Raja Cirebon yang sekarang dikenal sebagai Astana Gunung Jati. Hal itu dihubungkan dengan perluasan Keraton Pakungwati, sekarang Keraton Kasepuhan Cirebon, yang terjadi pada tahun 1529 Masehi dengan pembangunan tembok keliling keraton, Siti Inggil, dan lain-lain. Sebagai data perbandingan, Siti Inggil dibangun dengan ditandai Candra Sengkala Benteng Tinataan Bata yang menunjuk angka tahun 1529 Masehi. Di Taman Gua Sunyaragi ada sebuah taman Candra Sengkala yang disebut Taman Bujengin Obahing Bumi yang menunjuk angka tahun 1529. Di kedua tempat itu juga terdapat persamaan, yakni terdapat gapura Candi Bentar yang sama besar bentuk dan penggarapannya. Pangeran Kararangen hanya membangun kompleks Gua Arga Jumud dan Mande Kemasan saja. Dilihat dari gaya atau corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik atau Hindu, gaya Cina atau Tiongkok kuno, gaya Timur Tengah atau Islam, dan gaya Eropa. Gaya Indonesia klasik atau Hindu dapat terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mande Beling, dan Gedung Pesanggerahan. Bentuk gapura dan beberapa buah patung seperti patung gajah dan patung manusia berkepala Garuda yang dililit oleh ular, seluruh ornamen bangunan yang ada menunjukkan adanya suatu sinkretisme budaya yang kuat yang berasal dari berbagai dunia, namun umumnya dipengaruhi oleh gaya arsitektur Indonesia klasik atau Hindu.
Gaya Cina terlihat pada ukiran bunga seperti bentuk bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Cina di bagian luarnya. Keramik-keramik itu sudah lama hilang atau rusak sehingga tidak diketahui coraknya yang pasti. Penempatan keramik-keramik pada bangunan Mande Beling serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Arga Jumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapat pengaruh gaya arsitektur Cina. Selain itu, ada pula kuburan Cina. Kuburan tersebut bukanlah kuburan dari seseorang keturunan Cina, melainkan merupakan jenis monumen yang berfungsi sebagai tempat berdoa para keturunan, pengiring-pengiring dan pengawal-pengawal putri Cina yang bernama Ong Tiannyo atau Ratu Rara Sumanding yang merupakan istri dari Sunan Gunung Jati. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya relung pada dinding beberapa bangunan, tanda-tanda kiblat pada tiap-tiap pasalatan atau musola, adanya beberapa pawudon atau tempat wudhu, serta bentuk bangunan bangsal jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang bangsal jinem. Hal tersebut menjelaskan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi juga mendapat pengaruh dari Timur Tengah atau Islam. Nah, itulah sekilas tentang Gua Sunyaragi ya teman-teman. Sekarang kami bertiga hendak meninggalkan gua ini karena kami sudah mengelilingi semuanya ya, sudah selfie-selfie, sudah bikin video, sudah duduk-duduk juga. Nah, selanjutnya kami akan langsung menuju ke tempat sebuah bakso yang di Cirebon itu, salah satu bakso yang viral. Kami penasaran dan ingin mengetahui kayak apa sih rasanya. Kita langsung aja ya ke tempatnya. Buat teman-teman yang masih di luar negeri dan pengen tahu keadaan negara kita sekarang seperti gimana, seperti inilah keadaan negara kita Indonesia tercinta sekarang ya teman-teman. Sepanjang jalan itu banyak sekali orang-orang yang berjualan kuliner atau jajanan cemilan yang sudah beraneka ragam, beraneka macam, yang teman-teman itu pasti heran kalau pulang itu ya. Jadi makanan Arab, makanan Cina, makanan Itali di sini semuanya sudah ada ya. Kayak kebab, hamburger, pizza, terus ala-ala Korea gitu, tom yum, seafood, pokoknya segala macam itu sudah ada ya teman-teman. Yang kita lewati ini namanya Arjawinangun. Tadi juga kita melewati sekolahanku dulu ya, waktu aku SMP. Tapi sekarang sekolahannya udah modern, udah tingkat, udah bagus banget. Nah, ini kita udah sampai di bakso Malvinasnya ya. Nanti kita review ya. Setelah bakso TW, bakso Albani, sekarang kita mencoba bakso Malvinas. Bakso Malvinas ini rekomendasi dari temen aku, katanya harus nyobain. Ya oke lah ya. Sekarang ini kita udah pesen dan di sini tuh sekitar jam 2-an saya datangnya. Lumayan sepi, nggak begitu banyak orang. Nah, kalau soal rasa itu dengan di tempat lain sama ya, sama aja. Menurut aku ya, mungkin kalau beda orang lain lagi ya. Albani. Malvinas. Sekarang guys, Malvinas. Gimana menurut Anda? Yang paling enak di mana? Minggene konon, soalnya kan lagi minggene. Jos. Ya El, jarira enak ningin di El. Minggene. Wis bakso TW, wis bakso Albani. Bagi teman-teman yang mau ke sini dan belum tahu tempatnya, ini saya dari Arjawinangun itu melewati jalan yang kita kalau mau ke Tegal Gubuk itu ya. Dan satu porsi ini 17.000 karena ini memakai itu balungan ya, tulang iga. Dan sedep, baksonya tuh sedep, berasa banget daging sapinya. Ini aku udah selesai ya, tinggal bayar aja. Udah selesai makannya. Ini antara kepedesan, kepanasan, tapi jujur enak, baksonya enak.
Seperti ini suasana di dalam tempat makan baksonya ya. Suasananya seperti ini. Dan sekali datang itu pakai mobil rombongan ya. Satu mobil tadi yang datang itu. Sekarang ini hari biasa, bukan hari weekend gitu ya. Jadi mungkin agak sepi. Kalau weekend mungkin rame ya. Dan ini tuh posisinya sekitar jam 3-an. Kalau teman-teman yang rutin menonton video saya ya, mungkin akan bertanya-tanya kenapa sering banget makan bakso. Karena emang bakso itu makanan favorit keluargaku ya, dari zamannya ibuku. Jadi kalau yang namanya bakso itu nggak pernah bosen aja kita itu. Kalau seandainya disuruh tiap hari juga, ayo aja gitu, nggak ada pernah bosennya ya. Jadi selama aku di rumah udah nyobain banyak sekali bakso yang kata orang viral gitu ya. Kami udah sampai rumah lagi dan ini ibuku sedang membuat es lilin. Kalau teman-teman yang ingin buka usaha atau ide jualan dan sedang kebingungan, boleh dicoba ya. Di cuaca yang panas begini ini cocok banget dan modalnya juga nggak harus banyak ya. Dan keuntungannya alhamdulillah lumayan ya teman-teman. Ini tuh serbuk es yang biasa teman-teman beli yang 1000-an itu ya. Tinggal dikasih air kemudian tambahin gula supaya manisnya lebih manis ya, karena biasanya kalau disimpan di kulkas itu manisnya akan berkurang. Nah ini tinggal disimpan di freezer aja, nunggu beku udah bisa langsung dijual. Jadi aku udah matang ya guys. Hari ini simple aja masaknya. Ini telur mata sapi yang aku kasih sambal ya. Tuh, ini tuh telur. Ini tuh keluarga aku favorit banget ya. Jadi telur tuh digoreng mata sapi, kemudian disambelin biasa aja, bawang merah, bawang putih, cabai. Kemudian kasih masako, kecap, bumbu wajib, gula, garam, masako, micin gitu. Nah, kemudian ini sambal apa? Pecel. Jadi kalau bikin sambal pecel tuh tingkat kentalannya seperti ini. Nah, untuk sayurnya aku tuh beli ini hijau banget. Ini tuh apa? Sayur ubi. Daun ubi atau godong bolek. Tuh. Ya makanya gini aja ya. Masih ada sisa ayam kemarin. Tuh, ini ayam aku masak rendang. Dan ini sarapan tadi pagi juga masih ada. Baiklah teman-teman, videonya saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat yang selalu menyimak sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.